Hai semuanya, di video kali ini aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang televisi digital. Lebih tepatnya dampak dari adanya TV digital dari perspektif masyarakat, individu, industri, dan regulasi. Perkembangan teknologi penyiaran televisi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, dan efisien, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Era penyiaran digital telah dipelopori sejak tahun 1998 di Inggris dan Amerika Serikat, diikuti beberapa negara maju lainnya di dunia. Penyebarannya yang paling merata di negara-negara Eropa dan Asia Timur, yang memiliki pengembangan teknologi penyiaran digital tercepat karena keseriusan pemerintah atau kebijakan dan investasi, dan industrinya atau penyiaran, telekomunikasi dan perangkat keras atau hardware, dalam memanfaatkan teknologi penyiaran digital. Faktor lain yang mendukung lancarnya proses migrasi analog ke digital di negara-negara tersebut adalah jumlah industri televisi siaran bebas yang jumlahnya di setiap kota berkisar 4-7 stasiun televisi saja. Sehingga pemerintah mudah memberikan alokasi kanal frekuensi kepada stasiun televisi yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran di setiap kota. Industri televisi yang relatif sedikit jumlahnya mengkondisikan stasiun televisi tersebut tangguh dalam bersaing memperebutkan income yang otomatis ketat. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang memiliki lembaga penyiaran swasta jumlahnya puluhan. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi atau penggabungan dan interaktivitas. Televisi digital bukan sekedar diperuntukkan untuk siaran televisi saja, melainkan juga bisa digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon. Mengingat komunikasi duplex atau dua arah yang dapat dilakukan pada teknologi digital ini. Interaktivitas diartikan fungsi kritis yang mengubah keseluruhan konsep dari televisi yang menempatkan pemirsa sebagai kontrol atau how to use television. Hal ini mendukung kondisi masyarakat informasi yang serba interaktif. Dampak positif bagi masyarakat yang pertama adalah kualitas gambar yang lebih halus dan tajam karena sudah menggunakan teknologi digital dan tidak seperti analog. Yang kedua itu pengurangan terhadap efek noise. Noise di sini tuh seperti semut-semut yang biasanya berada pada televisi yang membuat gambar tidak jadi jernih. Yang ketiga, sinyal digital dapat menampung program siaran dalam satu paket dikarenakan pemakaian bandwidth pada TV digital tidak sebesar TV analog dan program siarannya pun semakin banyak sehingga masyarakat dapat menonton acara televisi yang mereka sukai. Nah, dampak negatif bagi masyarakat yaitu yang pertama, perlunya pesawat TV baru yang harganya dapat dikatakan cukup mahal. Hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang besar karena hampir seluruh komponen pertelevisian di Indonesia masih menggunakan komponen analog sehingga kemajuan teknologi televisi digital ini dapat mematikan usaha-usaha kecil yang selama ini telah ada. Peralihan dari TV analog ke TV digital juga dapat membantu dalam mengembangkan industri di negeri ini, mengingat perangkat konverter untuk TV digital akan diproduksi langsung dari Indonesia. Nantinya kebutuhan akan konverter ini pastinya membludak dan diperkirakan akan mencapai puluhan juta konsumen yang akan menggunakannya. Dengan adanya era TV digital ini, para pemilik industri kreatif juga akan diuntungkan di mana mereka lebih bisa mengembangkan banyak konten yang bisa diproduksi dan kemudian dipasarkan. Untuk itu, perlu upaya antisipasi oleh industri televisi seperti membuat konten yang sesuai atau sangat disukai oleh penontonnya, sehingga penting melakukan survei untuk mengetahui siapa segmentasi pemirsanya. Selain itu, dibutuhkan daya dukung SDM yang kompeten atau berkualitas agar mampu menyajikan informasi yang memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh para pemirsanya. Oke, jadi dilihat dari regulasi atau landasan penyiaran digital, berlakunya era penyiaran digital ini ditandai dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 27 PM Kominfo nomor 8 tahun 2008 perihal penetapan penyelenggaraan uji lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital atau penerimaan tetap dan bergerak.
Tujuan dari diberlakukannya peraturan ini yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran. Kemudian, meningkatkan kualitas penerimaan program televisi. Kemudian, memberikan lebih banyak pilihan program siaran televisi. Kemudian, mendorong konvergensi layanan multimedia dan menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital. Dampak pada individu yang pertama, tentunya seseorang akan merasa nyaman jika menonton televisi dengan kualitas gambar yang jernih dan tidak perlu khawatir dengan gambar atau suara yang tidak jelas. Biasanya saat kita menonton TV, pasti kita akan sangat merasa terganggu jika televisi tersebut memiliki noise dan memiliki kualitas suara yang tidak jernih. Kemudian yang kedua, televisi digital juga dapat dinikmati oleh siapa saja asalkan ia memiliki perangkat televisi yang mendukung. Televisi interaktif dapat terikat kepada individu secara personal yang memungkinkan seperangkat layanan dihantarkan ke rumah. Pemirsa juga bisa menggunakan televisi interaktif untuk mengirimkan email, data casting atau akses data, electronic program guide, home shopping, program HDTV atau hiburan, dan mengikuti kuis serta pemenangnya akan mendapatkan hadiah dikirim ke rumah. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton.